Mari kita mulai dengan satu fakta yang tidak nyaman. Fisika modern, semakin dalam ia menggali, semakin ia tidak yakin apa itu realitas. Para fisikawan kuantum memberitahu kita bahwa partikel baru memutuskan wujudnya saat kita amati. Seolah-olah alam semesta ini malas merender gambar sampai ada yang melihatnya. Para ahli kosmologi memberitahu kita bahwa alam semesta ini diatur oleh konstanta matematis yang begitu presisi, seolah-olah disetel agar kita bisa ada. Sedikit saja meleset, kita tidak akan pernah ada. Ini membuat orang-orang seperti Elon Musk berkata, kemungkinan kita tidak hidup di simulasi adalah 1 banding miliaran. Seem to follow that the odds that we're in base reality is 1 in billions. Ini membuat filsuf Oxford, Nick Bostrom, secara statistik berargumen bahwa hampir pasti kita hidup di dalam simulasi yang dijalankan oleh peradaban yang lebih maju. Gagasan ini bahwa realitas kita adalah kode, bahwa dunia ini dikonstruksi, terdengar sangat radikal, sangat canggih, dan sangat baru. Tapi, bagaimana jika tidak? Bagaimana jika gagasan inti bahwa dunia ini adalah konstruksi sementara, atau sebuah arena ujian yang sengaja dirancang, atau sebuah kesenangan yang menipu, bukanlah ide baru, melainkan sebuah kebenaran kuno yang telah dijelaskan Al-Quran dengan sangat detail sejak 1400 tahun lalu. Ini bukan tentang mencocok-cocokkan sains dengan kitab suci. Ini tentang melihat paralel yang menakjubkan. Ketika fisika modern secara tidak sengaja menemukan kembali apa yang disebut Islam sebagai ad-dunya. Mari kita jelajahi bersama-sama. Baik, mari kita bedah dulu fondasi pemikiran modern ini. Mengapa para ilmuwan dan filsuf ini begitu yakin? Argumen mereka, jika disederhanakan, bertumbuh pada beberapa pilar. Pertama, argumen statistik dari Nick Bostrom. Dia menyebutnya trilema simulasi. Dia bilang, 1 dari 3 hal ini pasti benar. 1. Peradaban manusia atau peradaban cerdas manapun akan punah sebelum mencapai teknologi untuk membuat simulasi realitas yang sangat canggih, disebut simulasi leluhur. 2. Peradaban yang mencapai teknologi itu karena alasan etis atau lainnya memilih untuk tidak menjalankannya. 3. Jika 1 dan 2 salah, artinya peradaban bisa dan akan membuat simulasi, maka jumlah simulasi yang mereka jalankan akan jauh lebih banyak, mungkin miliaran, daripada jumlah realitas dasar yang asli. Jika poin 3 benar, maka secara statistik murni, kemungkinan kita berada di satu-satunya realitas dasar jauh lebih kecil daripada kemungkinan kita berada di salah satu dari miliaran simulasi tersebut. Pilar kedua adalah fisika. Ini yang membuat semakin menarik. Semakin dalam kita mempelajari alam semesta kita, realitas justru terlihat semakin mungkin tidak nyata. Di dunia fisika kuantum, partikel tidak memiliki wujud pasti sampai kita mengamatinya. Ini disebut efek pengamat. Sebuah elektron bisa berada di banyak tempat sekaligus atau superposisi. Tapi begitu kita melihatnya, ia memilih satu lokasi. Para pendukung teori simulasi berkata, tunggu dulu, itu kan cara kerja video game. Sekarang gini, bayangkan Anda main game 3D yang sangat besar. Apakah komputer Anda merender seluruh dunia game itu setiap saat? Tentu tidak. Komputer Anda hanya merender apa yang ada di depan layar Anda. Dunia di belakang Anda tidak ada sampai Anda berbalik. Program hanya merender realitas ketika pengamat atau pemain melihatnya. Apakah mungkin alam semesta kita melakukan hal yang sama, menghemat daya komputasi dengan hanya menciptakan realitas saat kita mengukurnya? Bahkan ada konsep panjang Planck, unit jarak terkecil yang mungkin ada. Di bawah itu, konsep ruang waktu seperti yang kita tahu rusak. Ini membuat beberapa fisikawan berpikir, mungkinkah ini resolusi dari simulasi kita? Seolah-olah alam semesta kita memiliki piksel terkecil. Dan batas kecepatan cahaya, mungkinkah itu adalah batas kecepatan prosesor dari server yang menjalankan kita? Ini adalah ide-ide besar. Mereka menyimpulkan bahwa realitas kita ini terkonstruksi.
Ia berjalan berdasarkan kode yang kita sebut hukum fisika. Baik, tahan dulu pemikiran itu. Sekarang mari kita buka lemari yang berbeda. Mari kita buka perspektif teologi Islam yang berusia 14 abad. Apa konsep sentral Islam tentang realitas kita ini? Kita menyebutnya ad-dunya. Secara linguistik saja, ini sudah sangat dalam. Dunya berasal dari akar kata dana, yang berarti dekat atau rendah. Ini adalah sebuah kata yang secara inheren bersifat komparatif. Jika ada sesuatu yang dekat atau rendah, itu secara logis menyiratkan adanya sesuatu yang jauh atau tinggi. Yang jauh dan tinggi itu dalam terminologi Islam adalah al-akhirah atau akhirat, kehidupan yang kemudian atau realitas yang final. Jadi sejak awal, Islam mendefinisikan realitas kita sebagai versi yang lebih rendah, realitas pendahuluan. Sekarang, mari kita lihat bagaimana Al-Quran mendeskripsikan dunia ini. Deskripsinya sungguh mengejutkan jika kita sandingkan dengan ide simulasi atau game itu sendiri, yang mungkin sering kalian mainkan. Allah berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 20. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan. Mari kita berhenti di dua kata pertama, laibun, permainan, dan lahwun, sesuatu yang melalaikan atau senda gurau. Apa itu permainan? Atau game lah kita anggap. Sebuah game memiliki aturan, hukum fisika, hukum syariat. Sebuah game juga memiliki tujuan, menang atau kalah, surga atau neraka. Sebuah game memiliki permainan, kita, Anda dan saya, manusia. Dan yang terpenting, sebuah game adalah representasi dari realitas. Tapi ia bukan realitas yang sebenarnya. Ia bersifat sementara. Lalu kata lahwun, sesuatu yang melalaikan. Ini adalah kualitas dari simulasi yang sangat imersif. Ia didesain untuk membuat Anda lupa bahwa Anda sedang berada di dalam simulasi. Ia didesain untuk menyerap seluruh perhatian Anda, sehingga Anda lupa pada gambaran yang lebih besar. Deskripsi ini diulang di banyak tempat. Di surah Al-Imran ayat 185, Allah menyebut dunia sebagai mata adalah kesenangan atau perbekalan. Tapi gurur itu artinya tipuan, delusi, atau ilusi. Jadi, Al-Quran secara eksplisit menyebut realitas ini sebagai kesenangan yang menipu. Sebuah ilusi yang indah, sebuah VR yang begitu canggih, yang dirancang untuk terlihat dan terasa nyata. Padahal hakikatnya tidak sama sekali. Luar biasa bukan? Disinilah kita mulai menghubungkan titik-titiknya. Mari kita letakkan kedua konsep ini berdampingan. Paralel 1, sifat sementara versus sifat hakiki. Teori simulasi. Realitas kita berjalan di server. Ia bisa dihentikan, di-pause, atau di-shutdown. Ia tidak abadi. Realitas yang sebenarnya atau base reality ada di luar server itu. Konsep Islam. Dunia ini fana. Ia akan berakhir pada suatu titik yang disebut kiamat, shutdown. Al-Quran menegaskan, semua yang di atasnya, bumi, itu akan binasa. Quran Surah Ar-Rahman ayat 26. Realitas yang hakiki dan abadi, baqa, adalah akhirah. Paralel 2, berbasis aturan atau rule-based. Teori simulasi. Alam semesta kita diatur oleh kode. Hukum fisika adalah baris-baris kode yang tidak bisa dilanggar yang menjalankan simulasi. Gravitasi, termodinamika, atau rumus E sama dengan MC kuadrat, itu semua adalah algoritma. Konsep Islam. Alam semesta kita diatur oleh sunnatullah, hukum Allah. Ini adalah aturan main yang Allah tetapkan. Api itu membakar, air itu membasahi, matahari terbit dari timur. Ini adalah sistem yang konsisten, teratur, dan bisa dipelajari sains. Paralel 3, memiliki tujuan,
purpose driven. Teori simulasi ini dibuat oleh leluhur kita. Untuk apa? Mungkin untuk studi sejarah, seperti simulasi peradaban, untuk eksperimen ilmiah, atau bahkan untuk hiburan. Tapi ini sedikit menyedihkan. Tapi intinya, ia dibuat untuk sebuah tujuan. Konsep Islam. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ. Dunia ini adalah ciptaan yang bersungguh-sungguh, bukan main-main. Quran Surah Al-Anbiya ayat 16. Ia diciptakan dengan tujuan yang sangat spesifik. Apa itu? Al-Quran menjawab dengan sangat jelas. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang terbaik amalnya. Quran Surah Al-Mulk ayat 2. Ini adalah paralel terkuat. Kedua pandangan sepakat. Kita di sini bukan karena kebetulan acak. Keberadaan kita adalah sebuah tes. Sampai di sini, persamaannya sangat mencengangkan. Tapi sekarang, kita sampai pada bagian di mana kedua jalur ini berpisah. Dan perbedaan inilah yang bagi saya memberikan makna dan ketenangan. Jika fisika modern dan filsafat hanya bisa bertanya, mungkinkah ini simulasi? Maka Islam datang dan menjawab, memang. Dan inilah manual booknya. Perbedaan 1, sang programmer. Teori simulasi. Siapa programmernya? Nick Bostrom menyebutnya peradaban leluhur. Bisa jadi itu manusia super canggih di masa depan. Bisa jadi itu AI yang sangat cerdas. Bisa jadi itu alien asing. Dan yang terpenting, programmer ini mungkin tidak peduli dengan kita. Kita bisa saja hanya karakter NPC atau non-player karakter dalam game mereka. Moralitas tidak relevan bagi mereka. Konsep Islam. Programmernya sangat jelas. Dia adalah Allah, Al-Khaliq, Sang Pencipta. Dan dia bukan programmer yang dingin dan jauh. Dia adalah Ar-Rahman, Maha Pengasih, Ar-Rahim, Maha Penyayang. Dia peduli secara intim dan personal pada setiap karakter dalam game ini. Dia lebih dekat dari urat leher kita. Perbedaan 2, tujuan. Teori simulasi. Tujuannya tidak jelas. Jika ini studi sejarah, kita hanya data. Jika ini hiburan, kita hanya tontonan. Moralitas dan etika adalah konstruksi sosial yang muncul di dalam simulasi. Konsep Islam, tujuannya sangat luhur, ibadah atau pengabdian. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, melainkan untuk beribadah kepadaku. Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Ibadah di sini bukan hanya ritual, tapi seluruh hidup kita. Cara kita bekerja, berbisnis, berkeluarga, sebagai bentuk realisasi potensi tertinggi kita sebagai khalifah atau perwakilan sang programmer di dunia ini. Moralitas dan etika atau akhlak bukanlah byproduct dari game, tapi inti dari game itu sendiri. Perbedaan 3, manual book dan komunikasi. Teori simulasi. Kita ditinggal sendirian di dalam simulasi. Kita harus mencari tahu aturannya sendiri. Itulah sains. Kita tidak tahu apa yang diinginkan oleh sang programmer. Tidak ada pesan dari luar server. Konsep Islam. Ini adalah yang paling indah. Sang programmer, Allah, tidak meninggalkan kita sendirian. Dia berkomunikasi dengan kita. Dia mengirimkan pesan ke dalam simulasi. Pesan itu adalah wahyu. Dia mengurus utusan, para nabi dan rasul untuk membimbing kita, mengingatkan kita, "Hei, ingat ya, ini adalah sementara, ini adalah ujian, ini cara main yang benar, ini cheat code untuk menang, yaitu bertakwa." Manual book terakhirnya adalah Al-Quranul Karim. Perbedaan 4, cara menang. Teori simulasi. Seperti di film The Matrix, tujuannya menang, mungkin adalah kabur dari simulasi. Sadar bahwa ini tidak nyata dan mencoba keluar. Konsep Islam, tujuannya bukan kabur dari dunia. Islam tidak menyuruh kita menjadi pertapa dan meninggalkan game. Tujuannya adalah memainkan peran kita di dalam game ini
dengan sempurna sesuai manual. Kematian bukanlah game over atau kabur. Kematian adalah transisi. Ia adalah layar loading untuk pindah dari level dunia ke level barzah, sebelum akhirnya mencapai realitas final, yaitu akhirat. Jadi, apakah kita hidup di dalam simulasi Tuhan? Jawabannya adalah tergantung apa yang Anda maksud dengan simulasi. Jika simulasi berarti kita adalah program komputer acak tanpa makna yang dibuat oleh alien remaja yang iseng, maka tidak. Konsep Islam menolak keras pandangan nihilistik dan merendahkan martabat manusia seperti itu. Tapi, jika simulasi berarti sebuah realitas yang diciptakan, dirancang dengan cerdas, memiliki aturan yang presisi, bersifat sementara, dan berfungsi sebagai arena ujian, sebelum kita kembali ke realitas yang hakiki, maka jawabannya adalah iya. Islam telah mengatakan hal ini dengan bahasa yang jauh lebih puitis dan bermakna. Selama 1400 tahun, kita menyebutnya ad-dunya. Fisika modern dan filsafat kontemporer dengan segala kecanggihan alat dan logika mereka, pada akhirnya hanya sampai pada kesimpulan bahwa realitas ini bukanlah realitas final. Mereka melihat ada kode, ada aturan, ada piksel. Mereka melihat tanda-tanda atau ayat. Tapi sains hanya bisa menjelaskan bagaimana. Ia tidak akan pernah bisa menjelaskan siapa sang programmer atau mengapa simulasi ini dibuat, hanya dengan cara meneliti kode di dalam simulasi. Untuk tahu siapa dan mengapa, kita tidak bisa mengandalkan penemuan dari dalam. Kita butuh pesan dari luar. Dan pesan itu, bagi kita umat muslim adalah wahyu. Jadi, alih-alih merasa resah dengan teori simulasi, seorang muslim seharusnya merasa terkonfirmasi. Dunia modern melalui jalurnya sendiri yang berliku, akhirnya tiba di gerbang yang sama. Mereka mengetuk pintu dan bertanya, apakah ada sesuatu di baliknya? Dan Islam dari sisi lain menjawab, ya, selamat datang, kami sudah menunggumu. Mari masuk, kami punya panduannya. Gagasan ini bukanlah candu yang membuat kita lari dari dunia. Justru sebaliknya, ini adalah panggilan untuk bertindak. Jika ini adalah game ujian, maka setiap detik berharga. Setiap pilihan adalah input yang dicatat. Jangan terbuai oleh grafisnya yang indah. Fokus pada misi. Video ini tentu bukan untuk memberikan semua jawaban. Ini dirancang untuk memicu kita semua agar berpikir lebih dalam. Saya ingin mendengar pandangan cerdas dari Anda. Pertanyaannya bukan lagi, apakah ini simulasi? Tapi, jika kita benar-benar menerima bahwa hidup ini adalah ujian atau panggung permainan yang sangat serius dan canggih, satu hal apa yang akan Anda ubah dari cara Anda bermain hidup mulai besok? Apakah Anda akan mengubah cara Anda memperlakukan orang lain, cara Anda bekerja, atau tujuan akhir yang Anda kejar? Tuliskan refleksi Anda di kolom komentar. Mari kita berdiskusi dengan rasional dan penuh hormat. Terima kasih telah membersamai saya berpikir hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.